Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Amerika Serikat yang kembali mendesak Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan menyerukan Israel melakukan operasi militer secara lebih terfokus. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan berkunjung ke Israel untuk membahas upaya pembebasan sandera dan krisis kemanusiaan di Gaza. Hari Minggu, Sullivan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Amerika diperkirakan mendesak Israel mencari militan Hamas dengan cara yang lebih ditargetkan dan menghindari serangan berskala penuh di Rafah menurut Gedung Putih sebelum pertemuan. Tapi menurut pejabat Israel, Perdana Menteri Netanyahu akan mencoba mencapai kesepakatan dengan Sullivan mengenai perlunya melakukan tekanan di Rafah. Sementara dalam pidato di Atlanta, Presiden Joe Biden menggarisbawahi krisis kemanusiaan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera. Sebelumnya, Biden telah mengancam akan menyetop pengiriman sejumlah jenis senjata bila Israel melancarkan serangan darat besar-besaran di Rafah. Amerika Serikat telah membangun dermaga sementara di pantai Gaza yang bila beroperasi penuh diharapkan bisa menangani 150 truk bantuan setiap hari. Di Tel Aviv, warga melakukan protes mendesak pemerintah mencapai kesepakatan pembebasan sandera di tengah laporan militer Israel mengenai 4 sandera yang ditemukan tewas di Gaza. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU yang mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden melanjutkan pengiriman senjata ke Israel. Sebelumnya, Biden telah menangguhkan pengiriman bom untuk mendesak Israel mengubah strategi operasinya di Gaza. Israel semakin intens menembaki wilayah utara Gaza. Pekan lalu di saat perdebatan tentang bantuan AS untuk Israel makin memanas di Kongres AS, DPR AS meloloskan RUU yang mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Israel setelah penangguhan selama sepekan. Ketua DPR AS menyebut penangguhan ini sebagai pertanda pemerintahan Biden menarik dukungannya untuk Israel. His actions are doing exactly the opposite. This is a catastrophic decision with global implications. It is obviously being done as a political calculation. Gedung Putih mengesahkan transfer senjata senilai $1 miliar pekan lalu dan menegaskan penundaan pengiriman senjata tidak mengubah aliansi AS dengan Israel. The president believe obviously the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. Pemerintahan AS kerap berupaya untuk menyeimbangkan dukungan terhadap demokrasi Israel dan pertanggungjawaban atas tindakannya. Menurut pemerhati sejarah AS. It's not as though the U.S. has never put any strings on the kinds of support we have given to Israel through the 50s, 60s, 70s, 80s, and up till now. So presidents like Eisenhower and Ford and Reagan, Republicans particularly, have had to go back to Israel to say, we're not pleased with what we see you're doing in the Middle East. Meski lolos DPR yang dikendalikan Partai Republik, kecil kemungkinan RUU ini akan disetujui Senat yang mayoritas anggotanya dari Partai Demokrat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Taman Nasional Rock Creek Park yang menjadi ruang hijau bagi warga di ibu kota Amerika Serikat. Namun belakangan ini, populasi berlebihan rusa liar mengancam kesehatan pepohonan di taman ini, sehingga mengundang beragam solusi termasuk perburuan terbatas. Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dampaknya terlihat di Rock Creek Park, taman nasional di pusat ibu kota AS ini. If this forest were perfectly healthy, we wouldn't be able to see this far. There would be a lot more green in the way. But right now we can see very clearly for quite a way. Tadinya rusa liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan. Tapi kini yang terjadi justru overpopulasi. Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And research has shown that healthy deer populations in terms of the forest are more like 20 per square mile. So since 2013, the parks managed their deer population to bring it into balance, to allow the forest to regrow. Manajemen populasi yang dimaksud adalah perburuan terbatas. The deer that we do that are killed are processed professionally
And the meat, the venison, is donated to local food pantries. Daging rusa yang dikenal sebagai venison memang menjadi santapan lazim di Amerika Serikat, baik bagi konsumen umum dan juga bagi mereka yang memiliki hobi berburu. Taylor misalnya berburu rusa di waktu luangnya. The deer are insanely overpopulated to where they're literally eating themselves out of house and home. Nobody would love it more than I if the population was at a number where we didn't have to have the privilege of hunting all year, right? Because that means that the herd is back in a normal balance. Menurut ahli biologi, overpopulasi rusa di Amerika terjadi akibat tidak adanya predator alami lagi, terutama serigala. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Maulana Abdul Aziz yang memperkenalkan karya seni pembuatan potret stensil dengan pemotong kertas atau cutter. Seni yang dipelajarinya secara otodidak ini cukup diminati dan ia telah membuat potret wajah beberapa pejabat dan selebritis. Dan hal ini memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya saat kuliah. Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus atau hidungnya lebih mancung atau apalagi misalnya matanya lebih kecil. Begitulah permintaan beberapa pembeli karya seni Maulana Abdul Aziz yang akrab disapa Maul. Maul menawarkan potret stensil dengan label Cutter Me. Cutter Me itu sebenarnya mau memasukkan unsur cutternya karena memang dipotong pakai cutter. Diaspora Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat ini bekerja sebagai staf penerangan sosial budaya Kedubes RI di Washington DC. Ia mulai memperkenalkan karya seni yang dipelajarinya secara otodidak ini tahun 2015. Kayak misalnya cara bikin sketsa wajah, mungkin kita buka YouTube tutorialnya banyak bagaimana cara bikin sketsa wajah, tapi untuk bikin sketsa yang spesifik, mana yang harus dibolongin dan mana enggak, itu saya belajar sendiri. Dari sketsa wajah itu yang paling menentukan itu, kalau menurut saya itu mata. Harga yang diberikan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan membuatnya. Yang termahal adalah $450 atau sekitar 7 juta rupiah. Yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu. Sangat senang, jarang dikasih karya yang sebagus ini dari orang. Kalau saya lihat sih mirip sama saya dan ya temem-tememnya mirip, gendut-gendutnya juga mirip. Karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Maul yang sudah membuat 600 karya pernah membuat potret wajah beberapa tokoh terkenal seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, finalis America's Got Talent Putri Aryani, dan penyanyi Yuni Syara. Skill ini bukan cuma seni untuk diri saya sendiri, tapi ternyata bisa jadi medium atau jadi wasilah buat saya ngebahagiain orang gitu ternyata. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.